Tiba-tiba di depan saya, sinar itu berubah membentuk bentuk manusia. Bagaimana mengenali Tuhan yang benar? Sangat simpel, sangat mudah, sangat sederhana. Karena Tuhan yang benar itu begitu kotor. Tuhan yang benar itu Kotor sekali. Tuhan yang benar itu Dia pakai kolor. Rambutnya panjang itu dan bersinar, di dadanya itu ada sinar. Waktu itu saya merasa ketakutan. sangat sederhana. Karena Tuhan yang benar itu Begitu kotor. Tuhan yang benar itu Kotor sekali. Tuhan yang benar itu Dia pakai kolor. Eminem, you nggak kenal tempat melawak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, sahabatku semuanya dimanapun berada. Jumpa kembali di Al-Ayyubi Channel. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe dan terus mendukung channel ini. Dan kesempatan malam hari ini, saudara-saudariku, kita akan menyimak kesaksian Sang Romo ya. Romo Daniel Biantoro. Rupa-rupanya juga mengaku sebagai seorang murtadin ya. Katanya Romo Daniel Biantoro ini mengalami perjumpaan dengan Yesus tidak dalam keadaan bermimpi ya. Selepas sholat, sehabis sholat baca Al-Quran, lalu didatangi cahaya yang berbentuk manusia, bla 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 dan lain sebagainya. Ya samalah seperti murtadin-murtadin yang lain ya. Cuman yang sosok yang mendatanginya itu ya agak berbeda dikit ya. Kalau versinya Handayani, Yesus itu dia datang kakinya kotor, tubuhnya kotor, terus dia pakai kolor gitu kan. Terus yang terus yang versinya siapa ya? Versinya di channelnya JNAS Channel itu katanya tidak bermimpi ya, tidak dalam keadaan bermimpi, melihat Yesus tertancap di tembok, matanya merah menyala. Katanya sih seperti itu ya. Kesaksian mereka ya memang beda-beda ya antara satu dengan yang lainnya. Sebetulnya urusan mau masuk Kristen atau mau masuk Islam atau masuk agama yang lain itu hak pribadi dari masing-masing orang ya, dan itu dijamin oleh undang-undang ya. Mau pilih agama mana ya silahkan ya. Cuman kalau kesaksiannya menurut kita itu lucu, kan tentunya kan bisa bikin ngakak ya teman-teman ya. Baik, biar tidak penasaran langsung saja kita simak kesaksian Romo Daniel Biantoro. Suatu hari saya sedang sholat isya. Di zaman itu di kampung saya belum ada listrik. Betul banyak orang punya listrik, paling-paling tidak pakai Petromax. Ya. Dan kamarnya masih pakai lampu yang pakai itu loh, zaman itu pakai lampu minyak, bukan Petromax, yang minyak apa? Teplo pakai itu. Untuk saya membaca Al-Quran waktu itu. Habis sholat saya mengaji. Di tengah-tengah saya mengaji, Bapak. Saya potong dulu teman-teman ya. Kalau saya pribadi fokus sama lirikan mata Romo Daniel Biantoro ini ya, melirik ke samping, melirik ke samping, melirik ke samping, seakan-akan di samping itu ada apa gitu ya. Kita lanjut. Tiba-tiba ruang saya jadi terang benderang. Ada sinar yang menyilaukan mata saya. Saya nggak tahu dari mana ini arahnya. Datangnya sinar ini. Tiba-tiba di depan saya, sinar itu berubah membentuk bentuk manusia. Tapi bukan manusia dalam keadaan utuh seperti kita. Manusia tapi sinar. Sinar yang berwujud manusia gitu loh kalau gambarnya. Kayak hologram gitu loh.
semacam itu. Tapi yang tidak persis begitu, bersinar begitu. Dan saya lihat wajahnya orang ini ya kalau waktu itu sih ya kelihatannya lebih tua dari saya. Kalau sama-sama sekarang lebih muda dari saya, ya kira-kira umur 30-an orang itu. Rambutnya panjang itu dan bersinar, di dadanya itu ada sinar. Waktu itu saya merasa ketakutan sampai saya tidak bisa bergerak. Saya tidak bisa menggerakkan tangan saya waktu itu. Oke. Ini kesaksian Romo Daniel Biantoro ini teman-teman. Kalau bisa menebak apa ya? Kalau bisa mengira-ngira umur, tentunya Romo Daniel Biantoro ini kan melihat wajah tentunya. Melihat wajahnya, melihat perawakan wajahnya, kira-kira umur 30-an gitu kan. Kira-kira yang dilihat Romo Daniel Biantoro ini yang versi mana ya? Yang versi mana gitu loh. Eropa, Amerika, Afrika, Cina, Korea, Jepang. Itu kan? Atau Afrika mungkin yang kulit hitam ya. Mungkin loh ya, mungkin ya. Kita lanjutkan teman-teman. Bahkan saya tidak bisa menggerakkan mulut saya. Saya seperti lumpuh total. Tiba-tiba saya mendengar dia berbicara, tapi bicaranya saya mendengarnya bukan dengan telinga saya. Mendengarnya kayak di dalam dada gitu. Kalau kamu ingin diselamatkan, ikutlah aku. Sakit ini siapa kok ngomong begini ini? Lalu saya bertanya dalam hati, Anda siapa? Akulah yang selama ini engkau cari, katanya gitu. Kok siapa yang sana cari? Ya ternyata saya kan cari Tuhan ya selama itu. Tanya terus sama kakek saya. Akulah yang selama ini kau cari. Terus pelan-pelan terang itu, sinar itu menghilang dan kamar jadi gelap-gelap. Bukan gelap. Weh, gangguan ternyata ya teman-teman. Baik, saya stop sajalah teman-teman ya. Beda ya teman-teman ya, yang dilihat oleh Romo Daniel Biantoro ini di dadanya itu bercahaya, ya, di dadanya itu bercahaya. Pengakuan Romo Daniel katanya, akulah yang kamu cari katanya. Romo Daniel mencari Tuhan. Emang Tuhan pernah hilang gitu ya? Lucu juga ya. Beda-beda ya. Kesaksian Romo Daniel Biantoro berbeda dengan kesaksian Ibu Handayani yang juga mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin. Kata Ibu Handayani, dia mimpi tapi tidak mimpi, nyata sekali katanya ya. Dia datang dari balik awan, kakinya kotor, tubuhnya kotor, dan dia pakai kolor katanya. Baik teman-teman, jangan anggap serius ya, jangan anggap serius konten ini. Konten ini cuma apa ya? Ya sebagai pemberitahuan saja bahwa Romo Daniel ini juga mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin dan juga mengaku pernah melihat Yesus, pernah didatangi Yesus pada saat selesai sholat Isya, lalu kemudian pada saat mengaji. Gitulah ya teman-teman ya. Beda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Yang satunya melihat sosok yang bercahaya, yang satunya lagi melihat dia pakai kolor. Kalian teman-teman percaya ya monggo silahkan, teman-teman enggak percaya ya monggo silahkan. Apa ya, keputusan penilaian ada di tangan saudara-saudariku sekalian ya, baik yang muslim maupun yang non muslim. Tapi kalau yang muslim ya nggak mungkin percaya lah ya. Kalau yang muslim nggak mungkin percaya. Cukup ya saudara-saudariku. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.